Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayati Husna, NIM 3520001. Di sini saya akan menyampaikan tentang Gharibul huruf. Nah, apa itu Gharibul huruf? Nah, pengertian dari gharibul huruf ialah menurut bahasa, gharib itu dari kata gorabah yang artinya itu asing. Sedangkan menurut istilah, hukum bacaan gharib biasa dikatakan merupakan bacaan yang tidak biasa di dalam Al-Quran, dikarenakan ia samar, baik dari segi huruf, lafaznya, maupun maknanya. Tentu saja karena bacaan ini asing atau tidak biasanya, maka akan dikhawatirkan terjadinya kita dalam membaca Al-Quran. Jadi, sangatlah penting untuk dipelajari dan ketahui sebagai bentuk adab dan tata krama dalam membaca Al-Quran. Dan yang kedua ialah macam-macam hukum bacaan. Yang pertama, imalah. Adapun contoh hukum bacaan imalah berdasarkan riwayat Imam Hafiz di dalam Al-Quran hanya terdapat pada satu tempat, yaitu pada surah Hud ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mursaha majreha wa qala irkabu fiha bismillah. Nah, cara membacanya yaitu ro itu digantikan dengan re. Ro majroha digantikan menjadi re. Tapi kita agak ditekankan dan disamarkan. Kayak kita itu mendengar majreha. Yang kedua yaitu isimam. Dalam riwayat Imam Hafiz, hukum bacaan isimam terletak pada satu tempat di dalam Al-Quran, yaitu surah Yusuf ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Yusufa wa inna lahu lana sihun. La ta'manna qalu ya abana malak. Nah, lafaz aslinya la ta'manana. Seperti tulisan yaitu la ta'manna, namun karena lafaz aslinya la ta'manuna, maka huruf nuh jika dibaca pasti bibir mencucu, yaitu disembunyikan, cukup diisyaratkan dengan mencucu atau memanjangkan ke depannya. Cara membacanya la ta'manna. Yang ketiga, tasil. Nah, misalnya dalam Al-Quran pada surah Fusilat ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arabiyun a'jamiyun wala ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan laqalu laula fusilat ayatuh. Nah, lafaz aslinya itu jamiyun. Jadi cara membacanya itu dengan menghubungkan dua hamzah qata sehingga dipanjangkan menjadi jamiyun. Ini dikarenakan lafaz jamiyun terdapat dua hamzah qata yang terletak berurutan. Sedangkan di dalam lidah orang Arab ini sangat cukup berat untuk melafazkan jamiyun, sehingga dibacanya jamiyun. Dan yang keempat yaitu naql. Dalam riwayat Imam Hafiz, hukum bacaan naql terletak pada satu tempat di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Hujurat ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fasuqu ba'dal imani bi'sal ismu. Cara bacanya bi'sal ismu. Dalam kaidah ilmu qiraah, pada
bi'salismu terdapat dua hamzah wasol, yaitu hamzah pada al-ta'rif dan hamzah pada lafal ismu. Sehingga kedua hamzah wasol tersebut tidak perlu dibaca ketika disambungkan dengan kalimat sebelumnya. Jadi cara membacanya bukan bi'sal ismu tapi bi'salismu. Dan yang kelima yaitu badal. Adapun macam-macam hukum bacaan badal yang tergolong bacaan gharib atau asing terjadi menjadi 4 lafaz, yaitu yang pertama lafaz ituni hanya terdapat pada surah Al-Ahqaf ayat 4. Dan yang kedua pada lafaz ya ba'sutu misalnya itu pada surah Al-Baqarah ayat 245. Dan yang ketiga pada lafaz bastoh. Nah, ini pada surah Al-A'raf ayat 69. Dan yang keenam yaitu saktah. Saktah ini merupakan salah satu bacaan waqaf yang juga tergolong bacaan gharib. Waqaf saktah hanya terdapat pada 4 tempat dalam Al-Quran. Nah, salah satunya ini yaitu surah Yasin ayat 52. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Pada kalimat mimma raqadina, nah kita berhenti sejenak tapi tidak mengambil nafas gitu. Mimma raqadina, hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Sekian dari saya penyampaian materi tentang gharibul huruf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.